di pintu masuk Kampung Bali. Begitu sampai di sini, kita langsung disambut oleh sebuah gapura megah dengan motif dan karakter khas Bali. Warna dan bentuknya pun menyerupai gapura yang biasa kita temui di Pulau Dewata, menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ke desa ini, teman-teman. Dari luar kita langsung disambut dengan gerbang Candi Bentar yang khas dengan ukiran-ukiran yang begitu indah. Gerbang ini menjadi pintu masuk menuju area pura, mencerminkan kekuatan seni dan budaya Hindu Bali yang masih sangat kental di sini. Meski berada di Kabupaten Banyuwangi, pura ini tetap mempertahankan arsitektur dan nilai-nilai spiritual khas Bali. Keberadaannya menjadi bukti bagaimana masyarakat Hindu di Kampung Bali ini tetap menjaga tradisi dan kepercayaan mereka dengan baik. Di mana Kampung Bali di Desa Patoman ini akan merayakan perayaan Ogoh-Ogoh. Tradisi Hindu Bali ini menampilkan pawai patung raksasa yang melambangkan buta kala. Akhirnya pada tahun 2019 menjadi Akademi Penerbang Indonesia di Banyuwangi. API Banyuwangi menawarkan program pendidikan vokasi termasuk program Diploma 3 Penerbang Sayap Tetap. Visi akademi ini adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik. Kita terus melangkah mendekati air, merasakan angin laut yang semakin terasa sejuk di wajah. Ombak kecil bergulung perlahan menciptakan suara alami yang begitu menenangkan. Antaranya dihiasi dengan motif tradisional khas pesisir, menambah kesan artistik pada armada nelayan di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Lensa Kehidupan, tempat dimana kita akan menjelajahi keindahan alam dan kehidupan di pedesaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di konten seru berikutnya. Di episode sebelumnya kita telah singgah di ruang terbuka hijau RTH Karangbedo dan sedikit mengeksplorasi Banyuwangi Airport atau Bandar Udara Belimbing Sari. Sekarang perjalanan kita berlanjut menuju pantai Belimbing Sari, kemudian ke Desa Patoman, sebelum akhirnya kita tiba di Kampung Bali. Namun sebelum sampai di tujuan utama, kita akan mampir sejenak di depan Akademi Penerbangan yang terletak di Desa Belimbing Sari. Di sini kita akan mengulas sedikit informasi mengenai Akademi Penerbangan yang ada di daerah ini. Jadi tetap ikuti perjalanan kita dan jangan lupa untuk menikmati setiap momen eksplorasi kali ini, teman-teman. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan. Akademi Penerbangan Indonesia ini berlokasi di Jalan Pantai Belimbing Sari, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Akademi ini didirikan pada tahun 2013 dengan nama Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi LP3 Banyuwangi pada tahun 2015. Namanya berubah menjadi Balai Pendidikan dan Balai Penerbangan Banyuwangi atau BP3 Banyuwangi. Akhirnya pada tahun 2019 menjadi Akademi Penerbang Indonesia di Banyuwangi. API Banyuwangi menawarkan program pendidikan vokasi termasuk program Diploma 3 Penerbang Sayap Tetap. Visi akademi ini adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi di wilayah Asia Pasifik. Misalnya mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbang, serta personel operasi penerbangan sesuai standar internasional. Selain itu, API Banyuwangi aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi. Salah satu contohnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Korpol Airut Baharkam Polri pada Januari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.
Oke teman-teman, saat ini kita sedang melintasi Balai Desa Blimbing Sari yang berada tepat di sebelah kanan kita. Tak jauh dari sini kita juga akan melewati perkampungan warga Desa Blimbing Sari. Di kanan kiri kita terlihat rumah-rumah warga yang tertata rapi. Jika dilihat dari sudut pandang lensa kehidupan, tampaknya masyarakat di sini memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik dan mapan. Hal ini tidak lepas dari potensi daerah Blimbing Sari yang beragam. Karena di sini terdapat Bandara Blimbing Sari, kawasan pantai yang indah, serta sektor pertanian yang produktif. Semua berkontribusi besar dalam menopang ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, di sepanjang pesisir pantai Blimbing Sari terdapat berbagai tempat kuliner yang semakin menghidupkan perekonomian. Jadi bisa dibilang Blimbing Sari adalah wilayah dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Tak hanya itu teman-teman, suasana di Blimbing Sari ini terasa begitu asri dan nyaman. Jalan yang kita lewati ini cukup tertata dengan pepohonan yang memberikan kesejukan di sepanjang perjalanan. Jika kita perhatikan, banyak rumah warga yang juga memiliki kebun kecil di halaman mereka, menambah kesan alami dan hijau di desa ini teman-teman. Selain sektor ekonomi yang berkembang, masyarakat Blimbing Sari juga dikenal memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Warga di sini sangat ramah dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi, yang bisa kita lihat dari kebersihan lingkungan serta berbagai fasilitas umum yang terawat dengan baik. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di kawasan pantai Blimbing Sari. Pantai ini menjadi salah satu daya tarik utama di desa ini. Tidak hanya untuk wisatawan lokal, tetapi juga bagi pengunjung dari luar daerah. Pantai ini terkenal dengan kuliner khasnya seperti ikan bakar dan hidangan laut lainnya yang pastinya menggugah selera teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pantai Blimbing Sari. Begitu sampai di sini langsung terasa suasana yang begitu khas. Angin sepoi-sepoi, suara ombak yang menenangkan, dan tentu saja aroma ikan bakar yang menggoda selera teman. Di sepanjang pesisir pantai banyak warung-warung kuliner yang menyajikan aneka olahan hasil laut, terutama ikan bakar. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis ikan segar yang langsung diolah dengan bumbu khas, menghasilkan cita rasa yang gurih dan lezat. Tak hanya ikan, ada juga menu seperti cumi-cumi bakar, udang hingga kerang yang siap memanjakan lidah teman-teman. Selain menikmati kuliner, suasana pantai di sini juga sangat nyaman untuk bersantai teman-teman. Ada banyak tempat duduk yang menghadap langsung ke laut, jadi kita bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan laut yang indah. Beberapa pengunjung juga terlihat menikmati aktivitas lain seperti bermain pasir, memancing, atau sekedar berjalan-jalan di tepi pantai teman-teman. Dan bagi yang suka berfoto, pantai Blimbing Sari juga banyak tempat spot menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Blimbing Sari, jangan lupa mampir ke sini. Selain menikmati keindahan pantai, wajib banget mencoba kuliner ikan bakarnya yang terkenal enak. Oke, kita lanjut explore lebih jauh teman-teman.
Saat ini kita mulai berjalan mendekati garis pantai, melewati deretan perahu nelayan yang berjejer rapi di tepian. Perahu-perahu ini begitu menarik perhatian dengan warna-warninya yang mencolok, mencerminkan kehidupan para nelayan di Belimbing Sari yang begitu erat dengan laut. Mungkin nanti sore ketika angin laut mulai tenang, para nelayan akan kembali melaut untuk mencari ikan. Saat ini tepat di jam 12 siang, suasana pantai terlihat agak sepi. Mungkin karena bulan Ramadan banyak orang yang memilih beristirahat di rumah. Namun saya yakin menjelang sore pantai ini akan mulai ramai. Biasanya saat waktu ngabuburit, banyak wisatawan lokal yang datang untuk menikmati suasana pantai, bermain di tepi laut, atau sekedar duduk santai menunggu waktu berbuka. Dan bahkan di pusat kuliner ikan bakar di sekitar pantai ini nanti pasti akan banyak orang yang datang untuk menikmati hidangan berbuka puasa. Aroma ikan bakar yang khas, suara deburan ombak, dan angin laut yang sepoi-sepoi akan menciptakan suasana yang begitu nyaman. Sekarang kita sudah semakin mendekati pantai. Air laut terlihat begitu biru berpadu dengan pasir yang lembut. Di depan sana tampak sebuah perahu yang mengapung di atas air, menambah keindahan pemandangan di pantai Belimbing Sari ini, teman-teman. Benar-benar suasana yang tenang dan menenangkan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengeksplor lebih jauh lagi, melihat-lihat lebih dekat bagaimana kehidupan di pantai ini dan menikmati keindahannya. Kita terus melangkah mendekati air, merasakan angin laut yang semakin terasa sejuk di wajah. Ombak kecil bergulung perlahan menciptakan suara alami yang begitu menenangkan. Dari kejauhan saya bisa melihat seorang nelayan yang sedang memperbaiki jaringnya di tepi pantai. Mungkin bersiap untuk melaut nanti sore, teman-teman. Perahu-perahu yang tertambat di tepi pantai tampak kokoh meski terkena terik matahari. Beberapa di antaranya memiliki bendera kecil yang berkibar tertiup angin, menambah kesan hidup di pesisir ini, teman-teman. Sementara itu beberapa burung camar terlihat berterbangan di atas laut, seolah mencari ikan di permukaan air. Di sekitar pantai terdapat beberapa gazebo sederhana yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk bersantai. Meskipun saat ini masih cukup sepi, saya yakin nanti sore tempat ini akan penuh dengan pengunjung yang datang untuk menikmati momen menjelang berbuka puasa. Beberapa keluarga mungkin akan membawa anak-anak mereka bermain di pasir, sementara yang lain memilih duduk di tepi pantai menikmati semilir angin. Kita terus berjalan mendekati garis ombak yang sesekali menyentuh ujung kaki. Air lautnya terasa segar, benar-benar mencerminkan keindahan pantai Belimbing Sari yang masih alami. Dari sini kita bisa melihat lebih jelas satu perahu yang mengapung di kejauhan, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Oke, kita lanjutkan berjalan perlahan di sepanjang tepian pantai sambil melihat lebih dekat deretan perahu nelayan yang sedang bersandar. Perahu-perahu ini tampak begitu mencolok dengan warna-warni yang cerah dan corak yang unik. Beberapa di antaranya dihiasi dengan motif tradisional khas pesisir, menambah kesan artistik pada armada nelayan di sini, teman-teman. Jika kita perhatikan, setiap perahu memiliki desain yang berbeda-beda, mencerminkan identitas pemiliknya. Ada yang dicat dengan kombinasi biru dan putih, ada yang merah dengan aksen kuning. Bahkan beberapa perahu memiliki hiasan berupa gambar ikan atau tulisan nama pemiliknya. Keunikannya ini membuat deretan perahu di pantai Belimbing Sari tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari keindahan visual pantai ini, teman-teman. Perahu-perahu ini bukan hanya sekedar alat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari identitas masyarakat Belimbing Sari. Warna-warni dan coraknya yang khas menjadi daya tarik tersendiri, mencerminkan kehidupan bahari yang penuh semangat dan budaya yang terus terjaga.
Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju Kampung Bali yang berada di Desa Patoman. Sepanjang perjalanan nanti kita akan melewati perkampungan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Muslim, dan suasana di sana terasa tenang dengan rumah-rumah sederhana yang khas pedesaan. Beberapa warga akan terlihat beraktivitas seperti biasa, ada yang duduk santai di teras rumah, ada yang berjualan di warung, dan ada juga yang sedang berkendara di jalan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Kampung Bali. Begitu sampai di sini, kita langsung disambut oleh sebuah gapura megah dengan motif dan karakter khas Bali. Walaupun kita masih berada di Desa Patoman, Kecamatan Belimbing Sari, Jawa Timur, namun nuansa Bali mulai terasa dari arsitektur gapura ini. Jika kita perhatikan, tiang-tiang gapura ini memiliki ukiran seni khas Bali yang begitu indah. Detail ornamen yang menghiasi setiap sisi gapura menunjukkan keunikan budaya yang masih dipertahankan di tempat ini. Warna dan bentuknya pun menyerupai gapura yang biasa kita temui di Pulau Dewata, menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ke desa ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan untuk menyusuri Kampung Bali ini teman-teman. Setelah kita melewati gapura, nanti kita akan melihat beberapa bangunan yang memiliki sentuhan arsitektur Bali. Dan nanti kita akan melihat beberapa rumah dan pura kecil tampak berdiri dengan desain yang khas, mencerminkan adanya akulturasi budaya di desa ini teman-teman. Meskipun kita berada di Patoman, Banyuwangi, suasana di sini benar-benar membawa kita seolah-olah sedang berada di salah satu desa di Bali teman-teman. Dan di sini kita bisa mengenal lebih dekat budaya yang ada di Kampung Bali ini teman-teman. Mulai dari bangunan khas Bali, tempat ibadah, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat yang tetap menjaga tradisi Bali teman-teman. Yuk kita lanjutkan perjalanan dan melihat lebih banyak hal menarik di Kampung Bali ini teman-teman. Sambil menaiki sepeda motor, kita akan melaju perlahan. Kita bisa melihat di kanan kiri kita terdapat rumah-rumah warga Bali Patoman yang memiliki arsitektur khas Bali teman-teman. Dan menariknya, di depan beberapa rumah kita bisa melihat sebuah tempat kecil yang digunakan untuk meletakkan sesaji teman-teman. Kalau dalam kepercayaan Hindu Bali, tempat ini disebut sebagai sanggah atau pelinggi. Sanggah ini merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk berdoa dan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan serta untuk menjaga keseimbangan alam. Biasanya sesaji yang diletakkan di sini berisi bunga, buah, dan dupa yang menyebarkan aroma khas. Selain itu, beberapa rumah juga memiliki gapura candi bentar, gerbang khas Bali yang menjadi pintu masuk ke pekarangan rumah. Desainnya sangat unik dengan ukiran seni khas yang semakin memperkuat nuansa Bali di kampung ini teman-teman. Meskipun berada di Banyuwangi, suasana di sini benar-benar memberikan kesan seperti di Pulau Dewata. Perjalanan di Kampung Bali ini benar-benar memberikan pengalaman unik. Kita bisa melihat bagaimana budaya dan tradisi Bali tetap lestari di tengah masyarakat yang hidup berdampingan dengan harmonis. Yuk kita lanjutkan perjalanan lebih dalam untuk melihat lebih banyak keunikan lainnya. Oke teman-teman, kita berhenti dulu sebentar di pura yang berada di Kampung Bali ini teman-teman. Pura Pusat Desa ini adalah salah satu pura masyarakat Hindu Bali yang ada di Patoman. Pura ini memiliki peran penting bagi warga Hindu di Kampung Bali karena menjadi tempat ibadah utama sekaligus pusat kegiatan keagamaan mereka. Dari luar kita langsung disambut dengan gerbang candi bentar yang khas dengan ukiran-ukiran yang begitu indah. Gerbang ini menjadi pintu masuk menuju area pura, mencerminkan kekuatan seni dan budaya Hindu Bali yang masih sangat kental di sini. Begitu masuk ke dalam, suasana akan semakin terasa sakral dan menenangkan. Dan apabila kita masuk ke dalam, di dalam pura tersebut terdapat beberapa pelinggih atau bangunan suci yang digunakan untuk berdoa. Salah satu yang utama adalah Meru.
bangunan bertingkat yang melambangkan Gunung Mahameru, tempat semayamnya para dewa dalam kepercayaan Hindu. Di sekitar Meru ada beberapa pelinggih lainnya yang berfungsi sebagai tempat pemujaan berbagai manifestasi Tuhan. Pura Pusah ini juga memiliki balai atau bangunan terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Saat ada upacara keagamaan seperti odalan atau galungan, pura ini akan menjadi pusat perayaan di mana warga datang dengan pakaian adat Bali, membawa sesaji dan mengikuti prosesi sembahyang bersama. Meski berada di Kabupaten Banyuwangi, pura ini tetap mempertahankan arsitektur dan nilai-nilai spiritual khas Bali. Keberadaannya menjadi bukti bagaimana masyarakat Hindu di Kampung Bali ini tetap menjaga tradisi dan kepercayaan mereka dengan baik. Oke teman-teman, setelah melihat Pura Pusah ini, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi lebih dalam kehidupan di Kampung Bali ini. Tapi kita akan lanjutkan di episode berikutnya, di mana Kampung Bali di Desa Patoman ini akan merayakan perayaan Ogoh-Ogoh. Tradisi Hindu Bali ini menampilkan pawai patung raksasa yang melambangkan Buta Kala, kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terbatas. Perayaan ini akan dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi dengan tujuan membersihkan alam dan diri sendiri dari hal-hal negatif, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menonton video kami sampai selesai. Untuk eksplorasi Desa Blingsari aku cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.